Ngomong-ngomong di pagi-pagi, kira-kira pagi ini apa yang sudah direncanakan untuk siang sampai sore nanti, bahkan agenda-agendanya sudah siap semua, Mas? Saya panggil Mas ya. Ya, Gimana, Mas? apa saja Mas Aryo. Jadi tadi menarik pembukanya, I like Monday kan. Iya. Saya juga termasuk yang berpikir I like Monday karena hari Senin itu awal minggu dan eh, kita sempat istirahat pada Hmm. akhir pekan gitu ya. Dulu ada satu konsultan besar Mas, ketika mau berubah nama hampir saja disebut Monday gitu Hmm. karena apa namanya tuah atau manfaat berkah dari Senin itu. Jadi pagi ini saya berencana ketemu beberapa tamu datang ke rumah, kemudian siang nanti ada beberapa meeting di luar, terus malam juga ada acara ketemu beberapa orang. Jadi tetap beraktivitas dan antara lain saya juga lagi membantu Pak JK atau PMI untuk kembali beraktivitas menyiapkan Munas. Munasnya kan Hmm. bulan Desember nanti. Iya, iya, iya. eh Ya kata para orang tua itu kan otak dan hati kita terus harus dipakai, fisik Iya. kita juga supaya tetap eh, tetap semangat lah begitu. Iya, saya kan ngikutin karir Pak Dirman nih. Kayaknya orang yang sudah udah nggak ada masalah tentang apa ya, kata orang ekonomi bilang tuh financial freedom. Terus juga udah berdamai dengan keadaan begitu ya. Tapi kok Amin, amin, Pak amin. Dirman kok kayaknya masih terus passion ya untuk facing mengenai kondisi aktual ya. Terus juga kemarin sebagai seorang yang sangat strategis di balik Pak Anies Baswedan ketika maju sebagai capres 2024 itu, lantas banyak hal ya. Kemarin juga ada ya katanya mau maju gubernur DKI. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di benak Pak Dirman ketika memang sebenarnya sudah berdamai dengan semuanya, tapi kok mau begitu aktif di berbagai situasi begitu? Ya, saya sering ditanya mirip-mirip seperti ini, sedang cari apa lah gitu ya. Pertama saya ingin menjelaskan eh, hidup saya ini hidup yang ditopang oleh kiri kanan lah, oleh kawan-kawan, oleh saudara-saudara, akhirnya oleh negara, tanpa campur tangan negara, tanpa apa support dari eh, beasiswa segala macam, saya nggak nyampe ke urusan seperti ini karena hampir saja SMP itu drop out ya. Jadi sudah lama hidup saya itu ngerasa ya untuk publik gitu. Hmm. Jadi apapun yang dikerjakan bukan karena sedang nyari atau bukan sedang apa mengejar-ngejar pangkat jabatan, enggak, tapi lebih pada mumpung masih ada umur, masih ada energi, masih ada pikiran yang sehat ya. Ya sepenuh-penuhnya saya abdikan bagi masyarakat. Karena itu kalau Mas Aryo lihat itu kan sebenarnya sudah lama saya itu ada di apa public service ya, baik melalui gerakan sosial Ya. tadi, TI segala macam. Termasuk kegiatan politik praktis saya juga tidak lebih daripada untuk tadi bagian dari saya menyebutnya bayar utang pada negara lah. Eh, Bila kesempatannya membantu teman seperti kemarin ya kita bantu. Ya. Kemudian bila kesempatannya ada tugas sendiri, dulu pernah jadi menteri, jadi dirut Pindad segala macam, kita kerjakan sebaik-baiknya. Tapi saya kira niatnya sama sampai hari ini juga. Kalaupun ke depan ada tugas-tugas atau ada tantangan baru, insya Allah dalam rangka itu. Ya. Mau kembali ke PMI, mau sekarang juga aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, Ya. termasuk pengembangan kepemimpinan bagi adik-adik kita gitu. Yang menarik, saya ikuti juga, Mas. Ini juga boleh kasih insight ke kita dong. Aktif di Institut Harkat Negeri. Nah, isu yang diangkat kepatutan ya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang bagus ya untuk kita ya. Ketika kita ada di posisi apapun, apalagi pejabat publik memberikan suatu decision making dengan patut terhadap apa-apa yang kita putuskan. Apa memang saat ini banyak yang nggak patut, Mas? Frame besarnya IHN atau Institut Harkat Negeri adalah sebetulnya ingin mendorong kepemimpinan. Di antara aspek-aspek kepemimpinan memang soal etik, soal kepatutan, soal moral, dan
Dan saya kira kita tidak perlu berspekulasi, tidak perlu ngerasani di belakang, tapi media maupun topik-topik diskusi di publik tuh kan sedang prihatin soal itu kan, karena ada banyak tindakan-tindakan di elit politik yang sebutlah makin jauh dari aspek kepastian, malah cenderungnya itu legalistik. Jadi sepanjang tidak dilarang oleh hukum, seperti boleh dilakukan. Nah, dalam kenyataannya kan hukum itu sudah ditekuk-tekuk nggak karu-karuan kan, untuk memenuhi hasrat dari yang memutuskan itu. Jadi memang aspek etik, aspek kepatutan, aspek moral ini sedang mengalami defisit, dan ini sebetulnya sesuatu yang membahayakan masa depan negeri kita. Saya tentu, Mas Aryo tahu, tetap beraktivitas dalam dunia politik praktis, tapi sebisa-bisanya menjaga aspek itulah. Itu yang mau kita coba. Memang dalam perjalanan seperti itu, saya menyebut kepada teman-teman tidak selalu menang ya, atau tidak selalu memperoleh jalan, tapi jalan ini mesti ditempuh. Karena saya sering dikritik atau diledekin lah oleh kawan-kawan, lu orang baik, ngapain sih urusan politik gitu. Dan saya selalu bilang pada mereka, juga pada adik-adik mahasiswa itu, kalau meluruskan jalannya negara perlu 10 langkah gitu ya, katakanlah 1, 2, 3, 4 sampai 10, dan kita bisa menyumbang 2-3 langkah, sudah bersyukur. Langkah berikutnya adalah tinggal meluruskan ke 4, ke 5, dan itu adalah tugas dari orang-orang yang terdidik seperti kita. Dan memang harus ada orang yang mengisi itu, Mas ya, supaya nanti orang juga, masyarakat juga, siapapun yang melihat situasi apapun isunya terdidik ya. Oh, ternyata bukan hanya satu pilihan, ternyata ada perspektif lain. Begitu ya, Mas ya? Persis. Dan kenapa kita diberi kesempatan untuk punya pendidikan, kan supaya kita punya pilihan-pilihan tadi kan, sehingga tidak mentok dan tidak menempatkan posisi jabatan sebagai satu-satunya urusan gitu. Karena kalau Bung Hatta menulis di tahun 57 tuh, bahwa tugas kaum terdidik itu memang memberikan kepemimpinan, memberikan arah bagi jalannya masyarakat. Apakah kita ada di pemerintahan, di luar pemerintahan, itu tidak penting, tapi kita mendapat privilege, mendapat keutamaan, memperoleh pendidikan, memperoleh pengetahuan yang luas, sehingga nggak boleh kita diam saja. Itu yang harus kita kerjakan. Tapi gini, pertanyaannya gini, kan orang tuh kan ada capeknya ya, Mas ya. Bukan hanya aktivitas otot aja kan gitu ya, aktivitas lain, otak, terus keterlibatan dengan hal-hal tertentu, isu, aktualiti, itu kan capek ya. Ini kan gimana sih cara ngedorongnya ada energi itu terus gitu loh. Ini kan kadang-kadang kan orang, ya gua mau dari 20 sampai 30 gua akan coba force untuk niti karir, 30 gua 40 menikmati, abis itu kita will see akan berbagi dengan tapi ini kan udah dalam posisi yang sudah ada di kemapanan, kok mau, dan juga gimana cara membuat energi baru itu loh. Itu soalnya ini menjadi isu juga kan, orang kan who cares, capek gua gitu. Tapi kok saya lihat Mas Dirman, korupsi isu bisa nyanyi juga, politik bisa nyanyi juga, terus kaitan-kaitan dengan aktualiti yang tadi dibilang, putusan-putusan bisa oke juga, bisa ada perspektif itu, dan bukan hanya ngomong tapi nyemplung gitu. Gimana Mas cara membuat energi itu, Mas? Saya mendengar satu wisdom dari seorang senior ya, namanya Pak Yusuf Kala. Ketika COVID itu kan beliau tetap jalan kemana-mana tuh sebagai ketua Palang Merah, dan saya juga ikut lah sebagai sekjen waktu itu. Dan sering sekali mendapat pertanyaan, Bapak nggak capek Pak gitu? Jawabannya begini katanya, capek itu kalau antara otak dan hati nggak nyambung. Ini catat nih ya. Melakukan sesuatu, fisiknya melakukan sesuatu, tapi hatinya nggak di sana gitu. Jadi, dan saya kira itu benar. Sepanjang hati kita di situ, kepala kita di situ, otak kita di situ, fisik menjalankan tugas dari otak begitu ya, disertai dengan ketulusan hati, itu energi tiap hari muncul. Dan
mengapa sampai pada titik itu? Ya, karena saya merasa benar bahwa untuk urusan pribadi insya Allah hampir selesai lah. Selesai sih enggak lah, namanya enggak selesai namanya. Tapi untuk kebutuhan secukupnya sekolah anak-anak sudah nggak perlu karena tinggal satu yang sekolah gitu ya. Yang 6 sudah mentas semua, sudah menikah, bahkan saya sudah punya cucu segala macam. Sekarang persoalannya kan energi kita ini mau dipakai untuk apa? Itu dia. Mau dipakai untuk leha-leha bisa juga, tapi kembali tadi kita menjalankan sesuatu yang menurut otak kita terus didorong dan hati kita ngikuti. Ya antara lain tadi beraktivitas di ranah publik ini. Saya menyebutnya sebagai public service, pelayanan publik, dan tidak harus public service itu dilalui lewat pemerintahan. Usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan, mendorong gerakan-gerakan pelatihan kepemimpinan itu bagian dari public service, dan ikut bergerak di Palang Merah kemarin. Sekarang sedang nonaktif sebagai sekjen, tapi karena ikut kegiatan politik ya. Jadi dengan begitu ketika menjalankan sesuatu ya kita penuh dengan kegembiraan gitu ya. Dan misalnya bertarung politik atau membantu teman bertarung politik, menang kalah itu kan konsekuensi saja, tapi insya Allah niatnya itu ingin mendorong perbaikan. Nah, ketika selesai ya udah kita mulai chapter baru nih. Jadi istilahnya itu ketika selesai satu urusan maka bersiaplah dengan urusan berikutnya. Tapi harus dengan kegembiraan yang sama. Kalau sudah tidak gembira ya jangan dikerjakan gitu. Berarti ini sahamnya nih untuk akhirat banyak banget nih Mas ya. Amin. Karena kan ranahnya publik, ranahnya kebenaran, ranahnya ingin merubah, terus ranahnya juga tolong menolong. Ini mungkin salah satu juga ya Mas ya. Gimana sih kehidupan Mas Dirman tentang apa ya, hidup setelah saat ini begitu. Ini kan kata orang menjadi semangat juga. Kasih dong kita insight mengenai itu Mas. Iya pasti kan ada unsur-unsur istilahnya itu spiritual ya. Mungkin saya tidak bisa mengklaim saya ini orang yang beragama dengan sempurna, tapi justru menurut saya the beauty of life ketika kita menjaga keseimbangan itu, bahwa kita selalu sadar apapun langkah-langkah kita itu berkaitan sama hidup kita sesudah mati gitu. Dan sebetulnya kalau root atau akar terdalam dari etik dan moral itu kan kesadaran itu kan. Namanya kalau istilah Cak Nur dulu tuh kesadaran transendental. Ada sesuatu yang seperti sedang mengawasi kita, sedang membimbing kita gitu. Dan ujungnya adalah tadi kehidupan sesudah selesai kita hidup di sini tuh apa. Nah, mudah-mudahan tadi karena kesadaran itu, kesadaran tentang masa depan yang hakiki itu, kita selalu dibimbing oleh yang di atas untuk menempuh langkah-langkah yang baik. Dan sebetulnya gampang saja Mas. Tindakan-tindakan menimbulkan kerusakan, menimbulkan kontroversi, menimbulkan akibat-akibat buruk bagi masa depan lingkungan itu kan jelas sekali itu tindakan yang melawan hukum alam atau sunatullah. Dan saya kira kita diberi kecerdasan, diberi pikiran, diberi nurani juga untuk membedakan itu dan selalu ada dalam jalur yang baik lah. Ini menarik nih Mas. Kita masuk coba ke apa yang belakangan ini terjadi nih Mas Dirman. Saya pantau juga sempat juga apa ya, Gubernur DKI ketika saya lihat namanya, wah ada nih namanya Pak Dirman ingin maju konsultasi di DKI, dan ternyata benar kan, banyak juga yang tanya, wah kalau kayak gitu dong Mas Haryo berarti akan facing sama Pak Anies nanti nih gitu. Walaupun memang ini masih shadow ya, artinya masih belum fix gitu. Dan kita lihat sosok Pak Dirman sebagai arsitek gitu, terus juga sekarang ini akan juga muncul nih di depan. Dan terakhir saya baca rasanya masih belum jadi untuk maju ke DKI 1. Cerita dong Mas, itu kenapa sih kalau itu bisa terjadi, sehingga kita juga tahu juga nih firm nih langsung A1 dari orangnya bisa mengkonfirmasi hal ini. Ini pertanyaannya berat, jadi minum dulu. Pertama gini Mas, saya melihat politik itu is a public call, public domain, bukan personal domain. Karena itu tindakan kita dalam politik itu mau maju, mau tidak, mau menjadi orang dapur, mau di depan itu karena
tuntutan atau kehendak dari publik. Itu prinsip saya. Nah, terhadap DKI ini, bagi teman-teman yang terus berproses mendorong saya maju itu, melihatnya ini chapter baru, chapter lama Pilpres sudah selesai, MK sudah memutuskan siapa pemenangnya, kemudian pemerintah yang terpilih sedang siap-siap untuk menata pemerintahan baru. Jadi kalau ada kesempatan untuk tadi kembali menempuh jalan politik, ya dianggapnya sebuah chapter baru. Terus orang selalu bertanya kan, oh berarti ada keretakan dengan Mas Anies? Itu enggak, ada sama sekali. Kita gimana? Ada keretakan, Mas? Enggak kan, orang pada bertanya begitu kan? Iya, betul. Kalau itu ada keretakan, saya jawab enggak ada masalah, enggak ada soal-soal hubungan pribadi, karena kembali Mas Anies maupun saya pasti menyadari juga bahwa ini urusan publik, jadi tidak perlu ada urusan personal gitu. Nah, apakah nanti akan berhadapan? Kan semuanya masih belum pasti juga. Artinya tergantung siapa yang mendapatkan tiket, dan partai juga terbatas. Karena itu pasti mereka memilih dengan pertimbangan yang matang gitu. Jadi saya menyebutnya menyediakan diri apabila partai-partai membutuhkan dan saya dianggap memenuhi syarat. Lawannya siapa yang menentukan partai kan? Apakah nanti kalau berlawanan dengan Pak Anies akan jadi masalah? Ya enggak juga, karena Mas Anies juga memahami ini fase beliau khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mari kita tawarkan pada publik apa yang terbaik, dan kita tidak ingin menempatkan ini sebagai satu rivalitas, tapi lebih kepada ayo kita berikan yang terbaik bagi publik, dan kita taruh di kepala, jangan di hati. Kalau di hati nanti baper gitu ya. Karena saya menyadari kan pendukung Mas Anies di Jakarta ini kan juga cukup besar, dan itu artinya pendukung kita juga, karena dulu yang merangkai dukungan juga teman-teman semuanya. Jadi mari kita lihat kesempatan di depan sebagai kesempatan untuk memberikan hal yang terbaik bagi publik. Karena gini kan Mas, itu orang yang bilang bahwa ini retak nih ya, karena kenapa Mas Dirman mau maju, tapi sementara Mas Anies nih lagi dilamar-lamar sama PDIP yang notabene yang dulu tuh facing di berbagai perhelatan kepemimpinan begitu kan. Berarti ini situasinya memang sudah dibuat seperti ini. Bener tak begitu. Tapi gimana sih Mas Dirman melihat dulu lawan sekarang kawan ya? Gimana itu? Susah juga tuh menerangkannya tuh ya. Ya, politik kita kan memang membuka kemungkinan seperti itu karena tidak ada satu struktur koalisi yang permanen ya. Dan kalau misalnya dalam urusan saya dengan partai politik lah, kan kita bergaul dengan mereka ini bukan hanya karena pilkada besok nih, tapi bukan juga karena pilpres kemarin. Bahkan pilpres 2019 juga kita sudah bersama-sama bergaul dengan partai-partai. Pada waktu saya mendukung Pak Anies 2017 juga bergaul dengan partai-partai, dan partainya berwarna-warni gitu. Dan bagi saya itu adalah satu kesempatan untuk kembali menjalin silaturahmi, dan siapa tahu saling percaya selama ini menjadi jalan bagi memberikan dukungan, itu satu. Nah, bagaimana dengan Pak Anies? Mungkin saja Pak Anies itu karena hubungan-hubungan lama di DKI atau ketika di pemerintahan, atau ketika beraktivitas di kegiatan non pemerintahan, karena beliau juga jalannya cukup panjang, punya kolega atau punya hubungan-hubungan partai di berbagai partai, termasuk PDIP misalnya. Jadi sangat mungkin terjadi, tapi mari kita jalani dengan batin yang lega gitu, bahwa ini semata-mata kita kerjakan bukan mau cari posisi, mau cari jabatan, tapi memberikan pikiran dan energi kita, memberikan hati kita, ide-ide kita kepada publik, dan tentu saja harus melalui partai politik karena memang itulah jalannya. Jalur independen memang tersedia, tapi ruangannya sangat sempit, waktunya sangat pendek, jadi tidak cukup waktu. Tapi juga yang lebih penting, memang perjalanan untuk berkompetisi ke depan, kalau tidak punya kaki kan repot, dan kakinya namanya partai politik. Jadi tetap saya menyebutnya ini sebagai satu perlombaan dalam memberikan yang terbaik, dan tidak ada
hard feeling untuk menembusnya gitu. Kata anak sekarang no hard feeling ya, no worry ya No Pak. hard feeling kata anak-anak sekarang. Ya, saya akan coba explore mengenai tadi ya, nggak bisa batin yang lega, apalagi di kita bicara mengenai perspektif politik. Ini juga saya juga mau tularin nih ke seluruh masyarakat mendengar El Cinta supaya nggak gontok-gontokan juga gitu. Kali-kali dulu itu waktu 2019 sampai left group ya kan, sampai suami istri juga jadi perang gitu, tiba-tiba kok di ujung ada bergabung mereka dan kita jadi melongo juga gitu ya. Nah, mendengar gimana kira-kira untuk mendapatkan batin yang lega? Gimana sih caranya bikin lega hati ya, lega batin? Karena kita sebagai masyarakat kan nggak mau dikuyo-kuyo ya dengan para elit. Nah, ini dia nih. Kita pengen tahu nih perspektif dari Mas Dirman gimana caranya ya sebagai ordinary people melihat konsentrasi politik yang tadinya kita sayangi nggak menang, ternyata yang kita sayangin gabung deh sama yang kalah gitu, sama yang menang begitu ya, kan jadi gelok kata orang Jawa gitu. Mas, gimana Mas itu? Kasih dong kita sesuatu, kan ini kan given ya, terjadi gitu ya di tengah masyarakat. Kalau kita nggak mau jadi gelo kata orang Jawa itu harus apa siap-siap hati ini gitu. Kan saya tahun 2019 kan juga menjadi dapurnya Pak Prabowo ya. Kemudian beliau memutuskan bergabung. Secara publik saya sampaikan kritik saya bahwa saya berharap kalau kompetisi partai atau pihak yang menang menjalankan pemerintahan, yang kalah menjadi penyimbang. Itu kan pandangan publik saya. Jadi kuncinya begini menurut saya. Kuncinya adalah jangan menjalankan kegiatan politik sebagai agenda pribadi. Sehingga tidak ada rasa kepemilikan pribadi, tidak ada rasa bahwa itu untuk benefit pribadi. Karena itu yang hilang maupun yang didapat itu bukan milik kita, tapi milik publik. Dan kalau kita bisa pisahkan antara domain publik sama privat, maka nggak ada tuh cerita sakit hati itu. Diangkat untuk satu posisi politik, yaitu punya publik, diturunkan juga ya punya publik juga. Hati kita nggak hilang apa-apa. Barangkali hati kita adalah ketika kita menjalankan tugas-tugas itu sepenuh-penuhnya supaya muncul pikiran-pikiran baik untuk berkreasi. Itu yang pertama. Jadi jangan menempatkan politik sebagai urusan-urusan pribadi. Yang kedua, ya memang tergantung niat kita mau apa. Kalau niat kita mau memberi, mau melayani, maka juga tidak perlu ada sakit hati. Misalnya begini, kalau orang berniat memberi atau melayani itu kan, kalau menang itu artinya tanggung jawab lebih, gitu kan? Kalau kalah, ya memang belum waktunya untuk melayani. Jadi beban kita berkurang. Jadi semuanya disyukuri dengan baik. Saya mengerti bahwa pandangan-pandangan seperti ini tuh dalam suasana kekinian terdengar seperti naif, terdengar seperti kamu nggak ngerti politik sekarang. Tapi kembali ya kita harus ada orang yang menjalankan peran seperti ini, dan saya memilih jalan ini. Insya Allah dengan itu kita tetap diberi semangat, diberi energi dan semangat terus-menerus untuk beraktivitas, karena sekali lagi mau memilih apapun sama, itu adalah bagian dari pelayanan kepada publik. Gitu. Jadi ranahnya jangan dibawa ranah pribadi, tapi langsung aja ke ranah publik begitu ya Pak? Mas ya. Itu yang saya alami dan saya jalankan. Seperti juga panjenengan menjalankan ini semua kan. Media itu kan sebenarnya ranah publik. Jadi mau apapun, saya mengerti pasti teman-teman media sedang menghadapi tantangan besar. Betul. Karena teknologi berubah segala. Tapi teman-teman di El Cinta, teman-teman di berbagai media lain juga menjalankannya penuh dengan sukacita dan penuh dengan optimisme, karena passion, karena kecintaan pada profesi, dan insya Allah itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul. Ini saya rapih begini, dulu siaran nggak perlu rapi-rapi, sekarang rapih begini bisa dinonton di YouTube, di media sosial El Cinta. Jadi teman-teman pendengar yang bisa nonton YouTube ya, dan nggak bisa denger radio gitu, bisa klik deh di channel El Cinta, ada Mas Dirman yang kayaknya kalau pakai putih abu-abu masih cocok ini. Ini pagi-pagi pakai jas begini gara-gara tuntutan skenario gitu. Betul. Dan harus eye level katanya gitu ya kameranya.
Oke banget tuh Mas. Mas, belakangan ini kan juga yang santer isu mengenai korupsi ya Mas ya. Saya ingin tahu juga tuh perspektif Mas Dirman tuh. Sekarang ini kemarin saya dipanggil Pansel, diminta turun urun rembuk ya, diminta ke Setnek, terus juga ngobrol-ngobrol dengan Pansel KPK. Apa sih sebenarnya yang bisa diberikan masukan? Terus saya kasih masukan ya. Biasanya kalau orang-orang hebat tuh nggak daftar, tapi Pansel juga harus proaktif ya. Terus juga ada fakta integritas yang jangan diem-diem, bisa dipublish dan media diikutsertakan. Lantas juga mulai sekarang nih Pansel jangan hati-hati ya, ketemu sama siapa-siapa nih udah mulai dinilai publik, ketika ada pilihan ngeri-ngeri jadi faces of interest gitu. Nah, Mas Dirman kalau nggak salah juga sempat membidani beberapa hal kaitan dengan KPK ya begitu. Nah, gimana sih Mas? Ini situasi korupsi ini dimulai dari back mind masyarakat kita terhadap apatisisme terhadap sebuah gerakan korupsi begitu ya. Anti korupsi maksud saya. Tahun 98 itu kan terjadi reformasi ya. Yang itu adalah respon dari keadaan, karena waktu itu dianggap korupsi marak, kemudian nepotisme dan sebagainya. Walaupun kalau dibandingkan keadaan sekarang, situasi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau kita bisa membandingkan keduanya gitu. Yeah. Nah, ketika selesai reformasi terjadi perubahan politik secara mendasar, pemerintah baru terbentuk, para tokoh-tokoh waktu itu seperti Pak Mar'i, Muhammad almarhum, Pak Kunro, Pak SBY juga ikut bagian dari diskusi, Pak Kusnadi, rektor UGM almarhum, dan banyak tokoh-tokoh yang waktu itu dianggap sangat kredibel, berkumpul kemudian berdiskusi apa yang salah dengan perjalanan kemarin, kurang lebih begitu. Dan salah satu kesimpulannya adalah bahwa kita tidak lagi menjaga public ethic, kemudian korupsi muncul di mana-mana, nepotisme muncul di mana-mana, karena itu muncul satu inisiatif untuk bagaimana memberantas KKN kan, namanya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Nah, sebagai orang yang tidak seluruhnya ada dalam pemerintahan waktu itu, maka muncul gagasan mendirikan MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia. Saya aktivis baru pulang sekolah S2 lah, kira-kira tahun 94, itu kan kejadian 98, jadi 4 tahun kemudian. Jadi bagian saya adalah merumuskan draft, kemudian menangkap diskusi mereka, maka jadilah usulan untuk membentuk lembaga semacam KPK. Dan waktu itu semangatnya adalah semangat, saya harus menyebut peran dari Pak Amin Sunaryadi, karena betul. ini tuh membuat satu riset, menulis buku tebal bagaimana mengatasi korupsi secara kelembagaan, dan itu menjadi dasar bagi kita untuk mendorong hadirnya KPK. Waktu itu semangatnya semangat sangat tinggi ya, standar-standar etiknya. Jadi bagaimana KPK mesti dibentuk, orang seperti apa yang dipilih, sampai desain rekrutmen para deputi, para direktur, kita ikutan mewarnai. Dan saya kira orang semua mengatakan KPK jilid 1, 2, 3 itu masih oke. Begitu masuk ke 4 ke sekarang, makin hari makin melorot. Mungkin interaksi dua pihak. Internalnya KPK juga mengalami comfort zone, bisa jadi begitu ya. Kemudian eksternalnya, makro politiknya makin tidak kondusif. Maka sampailah pada titik nadir dari keberadaan KPK. Apa titik nadir? Kok ya ketua KPK-nya jadi tersangka gitu. Dan ada saling lapor juga tuh Mas, Dewas dan KPK aja. Iya, dan Dewasnya berkali-kali kena pimpinannya berkali-kali disebut melanggar etik segala macam. Jadi padahal lembaga itu dikonsep sebagai satu namanya island of integrity. Jadi di tengah-tengah negara atau bangsa yang sangat rumit ini menghadapi korupsi, kita bikin pulau integritas lah. Itu KPK itu salah satunya yang kita harapkan. Tapi ternyata tadi saya sebut mengalami titik nadir. Sekarang apa yang mesti dikerjakan? Memang tidak ada lain kecuali membangun kembali kredibilitas, dan kredibilitas dibangun bukan oleh foto, bukan oleh gambar, bukan oleh ketuanya mejeng, tapi oleh perilaku dari organisasi itu gitu. Dan setiap perubahan selalu kita menaruh harapan. Nah, apakah Pansel yang sekarang seperti Mas Aryo sampaikan tadi
bersedia menempuh jalan-jalan yang tidak biasa untuk mengembalikan kredibilitas KPK. Itu barangkali pertanyaan. Tapi kalau ikut proses formal, ikut normal, saya tidak punya harapan yang terlalu besar karena pasti akan dipotong di level pemerintah sebelum diajukan ke DPR. Di DPR adalah berkali-kali menjadi killing field, ladang pembantaian dari orang-orang terbaik karena berkali-kali orang yang dipilih pada waktu floor itu nilainya paling tinggi, tapi begitu milik ketua orang itu nol. Itu terjadi pada Pak Marselam Simanjuntak, pada BW, pada Bambang Wijayanto sampai pada Pak Chandra Hamzah. Jadi kalau ada kesediaan menempuh jalan yang tidak biasa, tapi tetap legal, saya kira akan baik. Jadi misalnya tadi memilih, mengundang atau memanggil orang-orang yang memang dianggap bisa mengembalikan kredibilitas KPK, itu saya kira baik juga. Saya usul nih Mas Dirman dulu kan sebagai arsiteknya gitu ya. Sekarang coba nih kan kondisinya kan extraordinary. Ayo dong Mas, siapa tahu bisa masuk dan nggak, kalau di DPR kan udah banyak kawan tuh, nggak usah ada dibantai-bantai. Mas Dirman nih sosok yang pas nih gitu kan. Kira-kira kalau nih Mas, ada kan tadi saya bilang Pansel nggak, ternyata memang nggak hanya secara formal nunggu yang daftar, tapi juga proaktif. Tiba-tiba ada call nation nih, Pak Dirman, ayo dong gitu. Gimana kira-kira Mas Dirman menanggapi itu? Secara aturan itu kan tahapannya masih banyak ya. Mendaftar, kemudian seleksi di pansel, kemudian nanti dipilih oleh presiden, kemudian presiden mengirimkannya ke DPR, DPR memilihnya lagi dalam fit and proper test. Dilema bagi saya adalah, saya dulu mengusulkan proses seperti itu, tapi kalau kemudian proses itu diubah begitu rupa, ya sampai terjadi satu perubahan secara legal, saya agak sulit menempuhnya ya. Tapi memang benar bahwa bila ada satu kesempatan untuk memperbaiki satu institusi, dan ini bukan dianggap sebagai ya proses yang sekedarnya, itu saya pertimbangkan semua opsi lah. Artinya tadi kan kita bicara soal Pilgub DKI, itu kan opsi saja, opsi untuk to serve gitu. Jadi saya ditanya oleh beberapa teman, bagaimana orang berandai-andai, bagaimana kalau diminta bergabung dengan kabinet. Pertama, saya yakin bahwa di lingkungan koalisi Indonesia Maju itu banyak sekali tokoh-tokoh yang juga kredibel. Jadi, dan mereka yang lebih punya hak moral untuk masuk dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, saya adalah di pihak yang kemarin kalah. Karena itu tidak elok kalau saya menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Tapi bila presiden ke depan memanggil atau mengundang untuk bicara mengenai penataan berbagai institusi negara, lalu lewat komisi-komisi khusus atau komisi-komisi ad hoc, dalam konteks menata negara, saya terbuka untuk opsi itu. Jadi, tapi bukan sebagai bagian dari pemerintahan. Ya, jelas nih berarti ini. Kalau KPK ini kan sebetulnya bukan bagian dari pemerintahan dalam desainnya. Jadi itu opsi. Apa karena undang-undangnya udah dirubah jadi agak-agak ragu juga atau gimana, Mas? Itu juga salah satu pertimbangan, karena kan akhirnya independensi itu tidak ada lagi kan. Dan harus diingat bahwa desain supaya KPK itu tidak punya hubungan atasan bawahan dengan presiden itu memang satu rancangan supaya juga bisa bersikap independen kepada pimpinan pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden punya apa ya? Punya kewenangan atau otoritas untuk menata semuanya. Tapi sebagai kepala pemerintahan, dia adalah juga subjek atau objek dari pengawasan KPK. Nah, kalau nanti ada satu signal bahwa KPK akan dikembalikan dalam posisinya sebagai lembaga yang independen, yang punya otoritas untuk melakukan penanggulangan korupsi, saya kira itu cukup menarik untuk kita pertimbangkan. Iya, menarik sekali. Dan sebenarnya pertanyaan kedua saya tadi, kalau diajak bergabung dengan kabinet begitu ya, tapi ternyata tadi dijawab, artinya sebagai sebuah penataan sebuah kelembagaan, Pak Dirman sih open saja gitu ya. Artinya bisalah begitu dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau jadi menteri ini harus lihat-lihat
fieldnya apa ininya dulu ya Mas ya, apa situasi dan apa ladangnya dulu gimana tuh Mas? Kan bisa aja Iya, kan? menjadi menteri kan bagian dari pemerintahan, jelas sekali eksekutif, dan tadi saya sudah punya satu apa ya, koridor bahwa setiap kompetisi politik yang menang diberi kesempatan pemerintah, yang kalah menjadi penyeimbang. Nah, fungsi menyimbangi itu kan, atau menjadi penyimbang itu kan tidak harus berkoar-koar secara publik terus-menerus, tapi misalnya saya ditugasi untuk bagaimana memperkuat KPK ke depan, pekerja di belakang layar itu saya kerjakan itu, atau gimana memikirkan penguatan BPK gitu misalnya. BPK itu kan juga bukan pemerintah, tapi satu lembaga tinggi negara yang begitu-begitu menarik, dan dari dulu kita kerjakan banyak hal mirip-mirip seperti itu kan, tidak harus menjadi bagian dari pemerintahan, dan itu membuat keleluasaan untuk berpikir, menyampaikan pandangan-pandangan. Rasanya peran-peran itu diperlukan, meskipun tidak harus mengatakan saya acung tangan untuk melakukannya, tapi tidak ada ruang yang sempit untuk berbuat bagi masyarakat banyak lah. Sayang kan nih Mas, kayak kalau misalnya nggak terjadi ya, karena kayaknya dari sejam kemarin atau mulai jam 7 tadi saya dengar bahwa waktu, tenaga, pikiran bakal diwakafkan untuk sebuah perbaikan, begitu ya dari Mas Dirman nih. Apalagi tadi bilang bisa menata kelembagaan secara apik, baik dan proper begitu. Sayang kondisi ini nggak disambut gitu. Tapi kalaupun memang akhirnya Pak Dirman ini dikasih sebuah pilihan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari situasi saat ini ya, baik itu pemerintahan, politik, kelembagaan, yang harus ini nih kayaknya dari sini dulu nih yang harus gue benerin gitu. Ya, mungkin saya sedikit jelaskan mengapa mempertimbangkan DKI ya, atau daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta akan mengalami perubahan besar dari yang semula ibu kota menjadi daerah khusus yang disebut sebagai pusat ekonomi, pusat jasa, pusat bisnis, bahkan pusat kebudayaan. Jadi itu akan memerlukan kerja kolaboratif antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khusus Jakarta, dunia bisnis karena dia sebagai pelaku ekonomi utama, maupun civil society, media, kampus, pemikir-pemikir independen dan sebagainya gitu. Nah, kalau ibaratnya melihat situasi nasional keseluruhan, maka Jakarta bisa menjadi assembly point atau titik kumpul bagi segala upaya baik, dan itu akan memberi warna bagi pertumbuhan kota-kota seluruh Indonesia. Kata banyak ahli mengatakan pada tahun 2045 ketika kita 100 tahun merdeka, mungkin hampir 70% orang akan tinggal di perkotaan. Kalau kota ini tidak dibangun dengan desain yang baik, maka kekumuhan yang akan menyebar gitu ya. Kesemrawutan akan menyebar, karena terlanjur kota Jakarta ini identik dengan kemacetan, dengan banjir yang tidak bisa diatasi, dengan mereka mengatakan 22% pemukiman di Jakarta masuk dalam kategori kumuh. Nah, saya berpikir bila ada kesempatan sekarang ini melalui proses politik yang baik, melalui dukungan-dukungan partai politik, saya kepingin mengabdikan diri untuk menata itu. Kok bisa acung tangan mengatakan bisa menata? Kan saya nggak sendirian. Saya katakan tadi, ini bukan keinginan saya sendiri, tapi keinginan sejumlah teman-teman, rekan-rekan yang sekarang sedang berproses untuk mari kita lihat kesempatan itu. Berarti kenapa memilih Mas? Berarti kemarin batal dari independen, artinya kalau dilamar oleh partai politik oke-oke aja dong untuk DKI 1 atau DKI 2 gitu Mas Dirman ya? Yang paling visible memang lewat partai politik, dan itu yang sedang berproses. Saya katakan tadi kan ini partai belum memutuskan siapapun ya, dan mungkin baru pada bulan Agustus lah menilang pendaftaran. Jadi ada teman-teman yang bergerak minta izin, Mas Yasas boleh nggak kami ke KPU menjajaki kemungkinan masuk jalur independen. Saya mengatakan monggo saja silakan, dan ternyata kan
mereka sudah kumpulkan hampir 400.000 KTP, tapi waktunya tidak cukup untuk memenuhi persyaratan. Iya. Jadi ya sudah, kita tunggu proses jalur yang Politik ya. jalur partai politik. Jadi Partai mana aja Mas yang sudah ngelirik-lirik lah begitu ya? saya sementara ini belum bisa menyebutkan partai Belum, apa. ya? Di publik kan sejumlah partai mengatakan terbuka, nyebut Iya. nama juga sebagai opsi. Karena banyak nih Mas Dirman disebut dari partai PKS, Nasdem ya, bahkan partai-partai lain yang di luar dua itu juga menyebut-nyebut dengan potensial ini tokoh yang potensial. Karena ketika kita bicara pilkada kan bukan kaitan hanya dengan partai tapi dengan tokohnya yang bisa mendongkrak itu kan. Gimana itu Mas? Kira-kira bakal dipertimbangkan nggak tuh? Ya, sejumlah partai menyebut nama saya di publik dan tapi saya tidak bisa mengklaim bahwa mereka sedang mempertimbangkan. Tapi saya berkomunikasi dengan partai-partai yang menyebut itu untuk tadi menjelaskan kesiapan saya bila memang memenuhi syarat, kesiapan rekan-rekan yang akan mensupport. Nah, saya menyadari bahwa saya pernah ikut pilgub di Jateng ya, Iya, dan betul. Saya kalah karena mungkin kurang popularitas segala macam. Sama di Jakarta juga pasti ada tantangan itu, dan saya menyadari juga partai-partai politik akan memilih yang paling memberi potensi kemenangan. Tapi karena Jakarta ini disebut sebagai wilayah yang penuh kemungkinan, penuh Ya. kejutan. Jadi Karena katanya kan bukan hanya menjadi satu sosok yang potensial, tapi potensial itu bisa diciptakan kan kayak begitu ya. Kemarin aja Nah, itu kita kan konsensus politik yang presiden aja kan ada sesuatu yang kayaknya diciptakan begitu, akhirnya menang juga kan. Nah, Mas Dirman bisa ngelihat potensi itu nggak kira-kira? yang bisa melihat itu orang lain ya. Makanya saya bilang berkali-kali, biarkan rekan-rekan itu memprosesnya dan melihat apakah sosok ini layak dijual apa enggak. Saya hanya mengatakan saya menyediakan diri apabila memang dianggap memenuhi syarat dan oleh teman-teman dianggap mampu mengkonversi apa yang pikiran-pikiran baik ini menjadi sesuatu yang layak dijual ke publik. Dan saya menyadari betul obstacle saya itu tantangan saya banyak sekali. Saya bukan tipe orang yang bisa berorasi dengan memukau. Saya bukan tipe orang yang bisa mempesona di panggung. Tapi mereka mengatakan, teman-teman mengatakan, ya kita kan berikhtiar dan seperti saya sebut tadi, Jakarta penuh dengan kemungkinan. Bila sekarang momentumnya bertemu dengan kebutuhan orang yang seperti yang saya miliki sekarang, ya kita serahkan pada yang di atas kan. Iya, iya. Tapi sebagai jalan ikhtiar kita tempuh sebaik-baiknya. Tapi lawannya dalam tanda kutip Pak Anies Baswedan loh Pak ya, juga dari partai Golkar kalau nggak salah, Pak Zaki juga kalau nggak salah ya, disebut-sebut akan itu. Wah, ini tokoh-tokoh yang luar biasa yang bisa dongkrak, nggak keder Pak. Kata teman-teman partai sebelum jangan melengkung ya, kita masih punya kesempatan. Dan pada akhirnya kan memang nanti tergantung siapa yang dapat tiket ya. Pada saat ini semuanya punya kesempatan yang sama. Yang berhasil meyakinkan partai politik, dia akan dapat tiket. Kalau akhirnya memang partai politik memilih bukan saya, kita hormati. Jadi kembali no hard feeling, ini adalah niat untuk memberikan kebaikan pada publik, dan bila jalannya belum ke sini, kita terima dengan sebaik-baiknya. Wah, pas nih. Satu lagi nih, pertanyaan dari pendengar. Bukan pertanyaan nih Pak, dari Pak Andri di Semarang. Dia tanya, Pak, saya nggak bisa nanya, tapi saya minta dong di ujung Power Breakfast kasih oleh-oleh ke kita. Gimana caranya supaya bisa memandang semuanya positif ya? Karena kalau negatif, kita jadi yang rusak di kepala. Wah, karena tadi saya dengar dari pagi sampai sekarang ini ngomongnya positif terus begitu. Wah, gimana tuh Mas Dirman? Sebagai penutup mungkin? Ya, sering disebutkan oleh orang bijak itu, kita adalah siapa di sekitar kita gitu. Ya. Jadi tergantung kita mengelilingi orang dengan manusia seperti apa. Ya alhamdulillah teman sekitar ya, keluarga, kemudian juga sahabat-sahabat, teman aktivitas itu semuanya orang-orang yang punya pikiran baik, punya hati baik. Jadi setiap hari kita bicara mengenai kebaikan. Dan
meskipun saya sering ditonyo-tonyo lah ya, kata Toyor ya. ditoyor-toyor gitu ya. Kamu itu naif aja ngelihat politik. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Tapi kalau tidak ada yang berpikir begini, terus mau bagaimana gitu. Nah, karena itu tadi Mas Andri ya, Iya. Mas Andri, kalau kita mau terus terjaga dalam pikiran, hati maupun tindakan-tindakan yang selalu mengarah pada hal yang positif, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif juga, dan insya Allah itu akan menjaga energi kita, karena tiap hari kita merasa punya agenda terus, agenda, dan nggak ada istilahnya itu nggak ada ruang yang tertutup kalau kita mau berbuat baik bagi sekeliling. Tapi tadi syaratnya, begitu kita masuk jalur publik, jalur politik, itu mesti dipisahkan antara hidup pribadi kita dengan public life, karena jangan apa-apa yang kita kerjakan itu dibawa ke hati sebagai urusan pribadi. Kita pulang sudah menjadi pribadi yang ya ayah dari segitu banyak anak, cucu dari eyang dari sedemikian banyak cucu, dan itu hidup yang lain lah. Tapi begitu masuk ke publik, kita serahkan sepenuhnya pada kemanfaatan begitu. Luar biasa. Oke banget Mas Dirman, terima kasih banget ya. Waktunya bisa nyediain di pagi-pagi di El Sinta. Kayaknya banyak hal yang kita bisa petik, banyak hal yang bisa kita dapatkan informasinya dari orangnya langsung. Semoga sukses perjalanan karirnya ya. Baik itu mau di satu maupun yang lain. Ya, sudah lama nggak ngobrol di El Sinta juga. Iya. Mudah-mudahan disambung lagi. Mudah-mudahan bisa kopi darat juga ya Pak ya. Amin. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Dirman atas waktunya. Terima kasih Mas teman-teman semua di El Sinta. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.